5 koruptor dengan jarahan terbesar di Indonesia. Indonesia memiliki sejarah kelam tentang korupsi. Banyak para pelaku tindak kejahatan korupsi ini yang tertangkap. Tapi banyak pula yang setelah tertangkap kemudian misterius. Entah menghilang kemana, seringkali pula ketika para koruptor ini tertangkap sebelum di meja hijaukan keburu lenyap seperti ditelan bumi. Padahal korupsi itu tindakan menyengsarakan rakyat karena uang yang dikorupnya itu adalah uang negara, yaitu uang dari rakyat untuk kesejahteraan rakyat. Berikut ini 5 koruptor kakap dengan uang jarahan terbesar di Indonesia. Yang pertama adalah Edi Tansil Tancohong, pemilik Golden Key Group, nilai korupsi 9 triliun. Edi Tansil adalah seorang pengusaha Indonesia keturunan Tionghoa yang melarikan diri dari penjara Lembaga Pemasyarakatan Cipinang, Jakarta pada tanggal 4 Mei 1996 saat tengah menjalani hukuman 20 tahun penjara karena terbukti menggelapkan uang sebesar 565 juta dolar Amerika, sekitar 1,5 triliun rupiah dengan kurs saat ini, yang didapatnya melalui kredit bank Bapindo melalui grup perusahaan Golden Key Group. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menghukum Edi Tansil 20 tahun penjara, denda 30 juta, membayar uang pengganti 500 miliar dan membayar kerugian negara 1,3 triliun. Sekitar 20-an petugas penjara Cipinang diperiksa atas dasar kecurigaan bahwa mereka membantu Edi Tansil untuk melarikan diri. Sebuah LSM pengawas anti korupsi Gempinta memberitakan pada tahun 1999 bahwa Edi Tansil ternyata tengah menjalani bisnis pabrik bir di bawah lisensi perusahaan bir Jerman, Beck's Beer Company, di kota Putian, Provinsi Fujian, Cina. Pada tanggal 29 Oktober 2007, sebuah tim gabungan dari Kejaksaan Agung, Departemen Hukum dan HAM, dan Polri telah menyatakan bahwa mereka akan segera memburu Edi Tansil. Keputusan ini terutama didasari adanya bukti dari PPATK, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, bahwa buronan tersebut melakukan transfer ke Indonesia 1 tahun sebelumnya. Akhir 2013, Kejaksaan Agung mengungkapkan bahwa Edi Tansil telah terlacak keberadaannya di Cina sejak tahun 2011 dan permohonan ekstradisi telah diajukan kepada pemerintah Cina. Kedua, Eko Adi Putranto, Komisaris Bank BHS, nilai korupsi 2,659 triliun. Eko merupakan salah satu direktur BHS. Dia adalah anak dari Hendra Raharja, pemilik BHS. Eko yang terlibat dalam kasus korupsi BLBI Bank BHS divonis 20 tahun penjara dan harus membayar denda sebesar 30 juta. Kasus korupsi Eko ini diduga merugikan negara mencapai 2,659 triliun. Ia melarikan diri ke Singapura dan Australia. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan vonis in absentia 20 tahun penjara. Modus yang dipakai dalam kejahatan korupsinya adalah pemberian kredit kepada perusahaan grup. Selain itu juga memberikan persetujuan untuk memberikan kredit kepada 28 lembaga pembiayaan yang ternyata merupakan rekayasa. Karena kredit tersebut oleh lembaga pembiayaan disalurkan kepada perusahaan grup dengan cara dialihkan atau disalurkan dengan menerbitkan giro kepada perusahaan grup tanpa melalui proses administrasi kredit dan tidak dicatat atau tidak dibukukan, dan selanjutnya beban pembayaran lembaga pembiayaan kepada PT BHS dihilangkan dan dialihkan kepada perusahaan grup. Eka Adi Putranto disidangkan secara in absentia
tidak dapat dieksekusi badan sesuai putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta nomor 125-PID-2002-PT DKI tanggal 8 November 2020 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena terpidana melarikan diri, posisi terakhir berada di Australia Barat. Yang ketiga, Andrian Kiki Aryawan, Direktur Utama PT Bank Surya, nilai korupsi 1,5 triliun. Sekitar tahun 1989 sampai dengan 1998, bertempat di kantor PT Bank Surya di Jalan Tamrin, Kavling 9, Jakarta Pusat. Terpidana Bambang Sutrisno bersama terpidana Andrian Kiki Aryawan telah merugikan keuangan negara dengan cara memberikan persetujuan kredit kepada 166 perusahaan yang dibentuk oleh dan atau di bawah kendali Bambang Sutrisno yang tidak melakukan kegiatan operasional atau paper company. Pada kasus ini, negara dirugikan hampir 2 triliun. Andrian disidangkan secara in absentia dan tidak dapat dieksekusi badan berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta nomor 71-PID-2003-PT DKI tanggal 2 Juni 2003 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena yang bersangkutan melarikan diri ke Australia. Akhirnya Andrian bisa diekstradisi dari Australia ke Indonesia. Penyerahan Andrian Kiki Aryawan dari pemerintahan Australia kepada pemerintah Indonesia yang diwakili oleh escorting officer dilaksanakan pada tanggal 22 Januari 2014 bertempat di dalam pesawat Garuda dalam perjalanan dari Perth, Australia ke Indonesia. Andrian Kiki Aryawan dikawal oleh escorting officer yaitu AKBP Dadang Sutrasno dan AKBP Jajang Nuryat. Yang keduanya adalah perwira pada NCB Interpol Indonesia. Keempat, David Nusawijaya, Direktur Utama Bank Servitia, nilai korupsi 1,2 triliun. David Nusawijaya lahir di Jakarta 27 September 1961. Umur 55 tahun dengan nama Nguyen Wi. Adalah seorang pengusaha Indonesia. Ia adalah Direktur Utama Bank Servitia pada tahun 1998 sampai dengan 1999. Dan merupakan terpidana dalam kasus korupsi bantuan likuiditas Bank Indonesia BLBI sejumlah 1,2 triliun. Pada 11 Maret 2002, Pengadilan Negeri Jakarta Barat menghukumnya 3 tahun penjara. Di tingkat banding, Pengadilan Tinggi Jakarta pada 21 Mei 2002 memvonis dengan 4 tahun penjara disertai denda dan pembayaran uang pengganti. Kemudian pada 23 Juli 2003, Mahkamah Agung memvonisnya hukuman penjara selama 8 tahun dan denda sebesar 30 juta serta membayar uang pengganti sebesar 1,2 triliun. Namun David berhasil melarikan diri sebelum dieksekusi dan menjadi salah seorang 12 buronan kakap Indonesia yang berada di luar negeri. Dalam sebuah operasi yang dilakukan Biro Penyelidik Federal Amerika Serikat pada 13 Januari 2006 di Amerika Serikat, ia berhasil ditangkap dan dikembalikan ke Indonesia 4 hari kemudian. Lalu yang kelima adalah Maria Pauline Lumowa, pemilik PT Gramarindo Mega Indonesia. Nilai korupsi 1,7 triliun. Maria Pauline Lumowa terlibat kasus pembobolan BNI melalui LC Bodong senilai 1,7 triliun. Yang melibatkan sejumlah bankir dan pengusaha lainnya. Kasus Pauline ini kemudian menyeret Komjen Pol Suyitno Landung dengan tuduhan menerima suap mobil dan Brigjen Pol Samuel Ismoko yang menerima cek dari Adrian Waworuntu, koleganya Maria Pauline. Selanjutnya, Hakim Ibrahim juga ikut terseret kasus ini karena tertangkap tangan oleh petugas KPK saat menerima tas plastik berisi uang 300 juta.
Pembobolan ini dilakukan dengan cara pengajuan 41 LC yang dilampirkan dengan 8 dokumen ekspor fiktif yang seolah-olah perusahaan itu telah melakukan ekspor. Maria Pauline melarikan diri ke Singapura sebelum kemudian diketahui menetap di negeri kincir angin. Maria Pauline bermukim dan menjadi warga Belanda. Pemerintah Indonesia dipastikan tidak dapat melakukan ekstradisi terhadap Maria Pauline. Pasalnya ternyata Maria telah resmi menjadi warga negara Belanda. Demikianlah berita yang disajikan dari Gema News. Bagi kalian yang suka, silahkan like dan share videonya. Dan jangan lupa tinggalkan komentar kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.